Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Nissan Grand Livina XV 1.8 tahun 2008 transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Yuda dari Tangerang. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Selain kami bisa carikan mobilnya sampai dapat, kami inspeksi unitnya, kami juga bisa bantu permajaan, bisa bantu rapikan unitnya. Jadi kami tidak lepas setelah pengecekan. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, biasanya kita harus adakan spare dana untuk permajaan unitnya. Apalagi mobil ini umurnya sudah 16 tahun. Yang sudah-sudah permajaannya juga sangat banyak sekali. Bisa di 10 juta ke atas. Harganya ada yang mahal, biasanya perbaikannya sedikit. Dan untuk Pak Yuda ini memang budgetnya minim, jadi kita carinya yang harganya miring. Jadi untuk harga yang miring itu biasanya permajaannya cukup banyak. Dan mobil ini juga bakal kita bantu rapikan unitnya. Ada beberapa PR kita bisa bantu bereskan. Jadi juga Anda pesan mobil di kami, selain kita carikan sampai dapat, kita inspeksi 128 titik, kita juga bisa bantu permajaan dan upgrade. Misalnya Anda ingin ganti velg racing atau mau ganti head unit Android, infotainment system upgrade misalnya, kami juga bisa bantu. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah menguning, ada jamur dan kotor. Ini bisa bening total, dipoles, dibersihkan, dalamnya masuk ke spesialis lampu. 200.000 satu lampu, bisa bening lagi. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, dan untuk pengecatan ulangnya baik, belang tidak ada, ini masih ori. Dan untuk kondisi saat ini pecah parah sih tidak ada sebenarnya untuk bumper depan ini, tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang sudah lecet-lecet seperti ini. Kemudian ada jamur di ring chrome, fog lampnya utuh. Untuk jamur beberapa baret halus sih bisa hilang di poles ya. Poles itu masuknya nyalon. Poles body menggunakan mesin. Untuk grill chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini pecah parah tidak ada, enak dilihat. Tapi jika kita lihat secara detail ya sedikit-sedikit lecet ada. Jika ingin mulus total, dicat ulang satu bumper, hitungannya satu panel, 500.000. Dan untuk fog lamp bagian kiri utuh, masih bening, hanya ring chrome-nya saja yang ada jamur beberapa. Jika ingin diganti pun banyak yang jual ring chrome seperti ini tambahan, harganya di 250.000 kanan kiri. Dan untuk headlamp bagian kiri sama dengan kanan, menguning dan kotor. Jadi kanan kiri dipoles 400.000 ya, satu titiknya 200.000, bisa bening lagi. Kap mesin kondisi catnya baik, hanya jamur bisa hilang dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 79,5 mikron. Jadi untuk kap mesin ini masih ori catnya. Velgnya masih ori 15 inci. Catnya juga masih ori, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih ada, nyenggol trotoar, nyenggol batu, seperti ini ya. Pecah parah sih tidak ada, hanya baret-baret halus. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang, satu velg 250.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan masih sangat tebal, layak dipakai.
Produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020. Belum expired dan ketebalan di 6,78 mm. Masih sangat tebal sekali. Fisiknya juga tidak ada retak. Jadi sangat layak dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh. Fender depan kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh, ketebalan catnya 68,1 mikron, masih ori. Spion bagian kanan ada baret-baret halus, baret halus sih bisa hilang dipoles, mikasennya ada yang pecah, ini bisa diganti mikanya saja. Harga mikanya sih murah, 50 sampai 100.000. Tapi membukanya ini harus ke spesialis lampu, biasanya 100.000. Jadi 200.000 lah jika ingin diganti mikasennya. Kemudian untuk pilar-pilar ini sampai ke bagian atas rata-rata catnya masih ori. Kemudian antena utuh, bagian atas ini juga bagian kanan tidak ada lecet parah, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, 2022, belum expired ya. Ketebalannya saya akan ukur lebih tebal dari depan, 7,61 mm. Jadi masih sangat layak sekali dipakai untuk ban belakang bagian kanan. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, masih ori catnya. Lecet sedikit ada, memang jamur bisa hilang dipoles. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan rata-rata tidak ada pecah parah dan catnya rata-rata masih ori, 71,6 mikron. Pintu belakang kanan sama, tidak ada pecah parah, ada beberapa lecet memang ada sedikit-sedikit, masih ori. Pintu belakang kanan juga 69,8 mikron. Bagian risplang ini juga tidak ada yang penyok. Nah ini ya, cat ori itu seperti ini, dia ada garis natnya. Ke bawahnya dia catnya agak kasar. Ini ciri-ciri cat ori. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kanan utuh, las titik pabrikan di pilar-pilar semuanya ada. Jadi jelas bagian samping kanan belum pernah ada tabrakan keras, belum pernah ngeguling. Dan untuk karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian driver sama, rata-rata tidak ada pecah parah. Paling baret-baret halus ada di sela-sela pintu, di bawah seperti ini bekas membuka pintu kena tembok. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Karena luka tidak bisa dipoles. Ketebalannya pintu bagian driver 83,0 mikron, masih ori. Karet balon bagian pintu driver ada yang sobek di bagian ini. Tapi di bagian samping ya, tidak masuk air kecuali di atas. Ini di sini juga ada nut biasanya. Jadi kemungkinan ketarik jadi sobek. Jika ingin diganti 200.000 untuk karet balon seperti ini. Dan untuk bagian atas karet balonnya utuh, las titik pabrikan juga utuh. Jadi jelas pilar A ini juga tidak ada benturan keras. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena catnya saja masih full ori. Nol spet bagian kanan ini belum pernah ada yang dicat ulang. Kita bisa lihat juga dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, sealer pintu semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini catnya agak pudar, bekas kepanasan. Kemudian di sini bekasnya emblem V.
harusnya XV ya, jadi kemungkinan pernah dipasang kebalik. Ini tidak bisa dipoles karena bekas ada lem, jadi paling dicat ulang nanti sekalian memuluskan bagian bagasi belakang ya. Untuk emblemnya sih masih rata-rata bagus. Nah, di sini juga ada lecet juga sama. Jika ingin mulus total ya satu bagasi dicat ulang ya, hitungannya satu panel. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini pernah dicat ulang. Kondisi saat ini pecah parah tidak ada. Ada sensor mundur 2 titik. Tapi ya catnya sudah agak pudar ya. Ini yang ori, ini yang cat ulang. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya sama per panel. Seperti ini juga ada cat-cat ini ya, cat-cat ngelupas bule bekas kepanasan. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Satu panel 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh. Di sini ada tambahan subwoofer. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Jadi kita harus rebahkan dulu jok baris ketiganya. Kemudian subwoofernya kita pindah dulu ke sini. Di sini utuh ya, karpet lantainya juga masih ori, hanya kotor. Untuk kotor sih bisa hilang di salon. Jadi ada 2 tahap ya seperti ini. Dan untuk ban serepnya itu di bawah. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 6,66 mm. Masih layak untuk ban serep. Di sini kotor bisa hilang di salon, dongkrak, kunci roda, toolkit semuanya ada. Di sini juga utuh ya, tidak ada korosi sama sekali. Kemudian untuk sealer bagian bagasi belakang ini ada yang repair di bagian ini. Nah, ini. Kesininya masih utuh. Kesini 2 jengkal. Kemudian ke sini masih ori lagi dan bagian ini setengah jengkal. Ada repair. Dan untuk karet balonnya bagian bagasi belakang utuh, dan untuk rear cross membernya di bagian ini memang ada yang sedikit kurang presisi. Tapi belum naik dempul ya. Belum ada las-lasan, agak maju sedikit. Kemudian ke tengah dia masih utuh. Ke bagian kiri, nah dia di sini juga ada repair. Jadi mobil ini bagian belakangnya ada repair. Kata ownernya bekas mundur kemudian kena tembok. Dan pada waktu sebelum dibayar itu sudah kita inspeksi. Laporan hasil inspeksinya kita sudah kirim kepada pemesan. Jadi kita bagaimana pemesan, jika pemesan kurang cocok ya kita akan balik kanan pulang. Tapi jika pemesan tidak masalah, misalnya di bagian bekas nyerempet atau bekas mundur kena tembok, tidak masalah ya, kita juga ikut kepada pemesan. Artinya untuk tabrakan keras sih memang tidak ada, karena pilar D-nya juga tidak naik dempul, kemudian rear cross membernya juga tidak naik dempul juga, hanya kedorong ke depan. Artinya hanya ada repair di bagian sealer bagasi. Jika memang mau dimodali diganti bagasi yang ada sealernya, yang ori misalnya, sudah nantinya utuh semua, karena rear cross member masih ada las titik pabrikan dan masih sangat jelas. Jadi kemungkinan menurut pemesan ini tidak masalah, karena juga mobil ini harganya termasuknya murah, jadi tetap diambil. Dan ini untuk bagian ban belakang bagian kiri, produksi di tahun 2022. Ketebalannya bagian belakang kiri sama dengan kanan, hampir 7 mm lebih, 7,87 mm. Masih sangat tebal, velg juga tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Lecet sedikit ya bisa dicat ulang jika ingin mulus. 250.000 yang saya jelaskan tadi. Kemudian kampas rem sudah kita cek,
belakang, kanan, kiri, mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri ada beberapa lecet juga di bagian ini. Baret halus seperti ini sih bisa hilang dipoles, tapi yang luka-luka tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Ketebalan di 61,8 mikron, masih ori. Pintu belakang kiri tidak ada pecah parah, luka-luka sedikit ada. Baret halus bisa hilang dipoles. Ketebalannya pintu belakang kiri 91,8 mikron, masih ori. Karet pintu bagian belakang kiri utuh. Plastik pabrikan utuh, karet balon utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian depan kiri tidak ada pecah parah, enak dilihat. Ketebalannya pintu depan kiri 91,3 mikron, masih ori. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh, plastik pabrikan juga utuh. Jadi bagian samping kiri juga tidak ada bekas tabrakan keras ya. Memang ada di pilar A ini dia penyok. Ini sepertinya bekas kejatuhan buah mangga, bisa terjadi ya. Dan ini masih ori, belum diperbaiki, belum di repair, masih 48,9 mikron, masih ori. Dan ini bisa diketok magic. Ketok magic itu dia di sedot lagi ke atas, diratakan lagi tanpa naik dempul, tanpa naik cat. Jika tidak luka seperti ini, biasanya per titik itu 500.000, bisa sempurna lagi. Kalau masuk ke body repair, didempul dan dicat ulang. Kemudian untuk karet balon utuh, karet pintu juga utuh, sealer pintu utuh. Talang air bagian depan kiri ini dia tidak ada, kemungkinan terbang di tol di kecepatan tinggi. Yang lainnya sih masih utuh, tapi jika beli itu seset ya, dapat 4. Ini bisa akan tertutup yang bagian bekas lem-lemnya ini dengan talang air yang baru. 200.000 itu dapat 4. Kemudian spion bagian kiri ada lecet juga sama di bagian ini. Mikasennya utuh. Jika ingin mulus total dicat ulang karena baret seperti ini tidak bisa dipoles. Fender depan kiri kondisi catnya baik. Kemudian mikasen utuh, baret halus jamur bisa hilang dipoles. Ketebalan fender depan kiri 63,8 mikron, masih ori. Velg bagian depan kiri baret seperti ini ada, catnya masih ori juga sama. Jadi untuk velg itu jika ingin mulus dicat ulang, satu velgnya 250.000. Dan untuk yang seperti ini ya, krom seperti ini tidak bisa diperbaiki, paling ditutup dengan cat silver misalnya. Harus semua 1 juta lah untuk velg 4. Jika ingin dimuluskan dan diganti warna putih atau hitam bisa. Kemudian kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebel, dan untuk bagian depan kiri juga sama, masih tebel, layak dipakai untuk kampas rem. Jadi untuk mobil ini kampas rem kanan kiri, depan belakang semuanya layak dipakai. Nah ini ya. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Nah ini ketebalan sama rata dengan depan kanan 6 mm lebih. Jadi mobil ini keempat ban semuanya layak dipakai, tidak ada yang expire. Ketebalan juga di 6 sampai 7 mm, sangat tebal, layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata mobil ini masih ori semua catnya. Hanya bumper bagasi belakang, bumper belakang yang pernah dicat ulang. Dan itu sangat luar biasa. Mobil ini umurnya 16 tahun. Biasanya sudah banyak dempul, sudah bule, kepanasan, kehujanan, catnya sudah ngelotok. Dan mobil ini rata-rata catnya masih ori. Artinya sangat dirawat oleh owner lamanya. Pastinya sering di garasi mobil ini. Dan untuk lecet pasti ada di mobil bekas, namanya juga mobil dipakai. Saya hitung mobil ini ada 5 panel jika ingin diperbaiki. Velg, kemudian bumper, kemudian sela-sela pintu, bagasi belakang, dan di bagian pilar A, bagian depan kiri.
2.500.000. Jika ingin diperbaiki keliling total di cat ulang, kita juga bisa bantu. Di sini ada tim body repair. Dan bagian ini bukan PR fatal ya, artinya untuk lecet di mobil bekas sangat wajar, bisa dilewat juga, bukan PR fatal. Lumayan 2.500.000 misalnya pemesan tidak masalah di body lecet. Dan untuk poles sih perlu ada beberapa jamur baret halus, itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, poles bodi, ruang mesin dibersihkan, interior, kemudian bagasi belakang yang kotor tadi. Untuk jenis mobil MPV, mobil besar 700.000. Dan mobil ini rata-rata sudah kita ukur ketebalan catnya masih ori, hanya bagian bagasi belakang tadi yang repair. Jadi untuk keseluruhan, untuk tabrakan keras di mobil ini tidak ada. Nissan Grand Livina tahun 2008 ini ada dua varian mesin, 1500 cc dan 1800 cc. Mobil ini yang 1800 cc, 4 silinder, tenaganya 126 horsepower, torsinya 174 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 6 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 11 sampai 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sempurna. Radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus juga untuk pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya, bagian karter mesin kering. Ada memang beberapa yang lembab itu di seal kerkas bagian belakang dan di seal konverter matic. Untuk packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Biasanya di kilometer 100.000 sudah minta waktunya permajaan. Dan wajar ya. Ini bagian atas masih kering. Dan untuk bagian bawah, nah ini ada beberapa yang minta waktu yang diganti di seal kerkas bagian belakang dan seal konverter matic. 1.500.000 bisa nanti kuat tahunan. Ini sangat wajar, biasanya di kilometer 100.000 dia sudah minta permajaan. Dan nantinya setelah diperbaiki kuat tahunan. Mobil ini kilometernya 130 ribuan. Kemudian untuk catatan penggantian oli mesin ada, tapi tekor juga di 131.000. Saat ini kilometernya 131.000. Waktunya ganti oli mesin. Ganti oli mesin 400.000. Kemudian untuk oli transmisi manual juga perlu ganti oli persneleng ya, dan tidak ada catatan juga. Jadi saya sarankan untuk diganti oli persnelingnya itu 250.000. Minyak rem masih bagus, masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Dan untuk aki 45 ampere 12 volt, mereknya ini ya, saya tidak akan menyebutkan namanya, ini mereknya. Hasil tesnya good, baterai health di 100%. Jadi untuk aki layak dipakai. Aki 4-5 tahun pemakaiannya. Kemudian kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh, sudah dapat peredam, apron, cross member depan, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat satu, kemudian remote-nya dapat satu seperti ini, remote-nya masih aktif. Dan untuk Nissan Grand Livina dia belum immobilizer, jadi jika ingin dibuatkan kunci cadangan murah, 75.000. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang sobek. Di bagian panel ini memang ada beberapa bule ya, ini bekas tangan wajar. Bisa di stiker juga, biasanya saya stiker full karbon itu di 100.000, atau mau di repaint juga bisa. Sekalian ngecat body, mau dicat silver atau hitam juga bisa. Sekitar 200.000 lah untuk pengecatan bagian panel-panel 4 pintu.
Kemudian kaca film bagian pintu driver kondisinya utuh, power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror sudah dapat, tombolnya di sini. Electric mirror bagian kanan kadang aktif kadang tidak. Nah, ini sedang aktif ya, kanannya tidak aktif, tapi jika kita tekan yang keras, nah aktif. Jadi masalahnya itu dari tombol ininya, perlu diservis sekitar 100 sampai 200 ribu lah servis tombol ini. Jika tidak ada yang diganti paling 100 ribu, tapi jika ada yang diganti dalam-dalamnya yang 200 ribu. Kemudian bagian kiri sama semuanya aktif, hanya dari tombol kadang-kadang dia nggak fungsi ya. Nah, itu sedang aktif. Kemudian door trim depan kiri utuh, plafon bagian depan ini utuh, hanya kotor bisa hilang di salon. Kemudian untuk hand grip model retract utuh, sun visor bagian penumpang depan utuh, ada tambahan antena, vanity mirrornya juga masih baik. Kemudian spion tengah kondisinya baik, sun visor bagian driver masih plastikan, kondisinya baik. Kemudian untuk joknya aslinya seperti ini ya, tidak ada cacat, hanya beberapa kerut-kerut saja, sobek tidak ada, masih baik. Kalau menurut saya untuk joknya tidak ada yang perlu di repair. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Kita akan buka fuse box-nya agar gampang ya. Nah, itu besi-besi di atas dashboard tidak ada karat, fuse box juga tidak ada lumpur. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir karena tidak ada karat-karat di bagian ini. Nah, itu masih bening sekali besinya, dan marker pabrikannya masih ada. ACC kontak sudah on, soket UBD 2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi mobil ini jelas kelistrikannya bagus. ACC juga kontak ini tidak ada yang dimatikan. EPS, cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, EPS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal, dan hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini enteng. Ini saya pakai tangan kiri, klakson aktif. Kemudian setirnya ini ya, kilometer 131.000. Belum di retrim dan masih kulit jeruk. Dan kencang. Pedal rem gas kopling ini juga tidak ada yang habis. Memang mobil ini tidak ada buku servisnya, tidak servis record. Tapi kita bisa menilai dari cat saja yang masih banyak orinya. Setir masih sebagus ini, 16 tahun umurnya. Untuk baret sih pasti ada karena dia memakai cover setir. Tapi masih kulit jeruk dan kencang. Artinya mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi. Kalau menurut saya 131.000 masuk akal. Dan untuk kaca depan ini dia ada baret di bagian ini. Bekas wiper. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya. Tapi jika kita lihat di mata dia ada baret bekas wiper, dan itu sudah sering sekali. Bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca 400.000. Bisa bening lagi. Dan ini juga bukan per fatal ya, karena belum mengganggu pandangan. Wipernya aktif, airnya hidup, dan ngipasnya masih detail. Kemudian wiper bagian belakang aktif, sama masih baik juga ngipasnya. Dan untuk ventilasi AC bagian kanan ini kondisinya baik. Dan untuk dashboard tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih utuh, ventilasi AC bagian tengah utuh. Dan untuk head unit sudah diganti monitor aftermarket.
aktif. Dan pada waktu inspeksi dia mati hidup ya. Saat ini sedang aktif. Jadi ada beberapa masalah di kabel-kabel lah. Sudah saya jelaskan, jika ingin diganti ya model belum Android seperti ini sekitar 500.000. Lagi aktif saat ini, sudah ada USB dan aux inputnya. Dan untuk lampu semuanya aktif. Lampu depan, fog lamp, lampu belakang, lampu rem, lampu high mount stop lamp semuanya aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 31 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini. RPM di 900. Mobil posisi berhenti. Jika dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Langsung dapat di 26,9 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, dan ini tuas persnelengnya manual 6 percepatan. Jadi mundurnya itu dia seperti gigi 1, dia ada tuasnya seperti ini, diangkat tuasnya kemudian dimasukkan ke depan. Ini gigi mundur. Untuk gigi satunya dia tidak ditarik tuasnya, biasa saja seperti ini. Untuk persnelengnya masih enak, koplingnya juga masih empuk, masih pendek, masih galak, kampas kopling masih bagus. Parking brake dia mechanical dan masih pendek, jadi masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Inilah door trim bagian belakang kanan, utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, hanya beberapa kotor bisa hilang di salon. Hand grip utuh. Paling lampu kabin belakang ya mati. Sudah saya jelaskan kepada pemesan, paling ganti bohlam saja di 50.000. Untuk lampu kabin bagian depan dia masih aktif. Untuk interior bagian atas ini dia perlu nyalon, ada kotor. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.600.000. Pajaknya saat ini Agustus 2024. Bisa kalau mau diperpanjang, sudah waktunya. Saya total 3 juta berikut dengan ACC. Plat 2028. Tangan kedua faktur masih disimpan. Surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya. Nomor mesin dan rangka juga sudah kita perlihatkan kepada pemesan. Masih sesuai semua. Dan untuk jok bagian belakang ini kondisinya baik juga, sama. Tidak ada yang cacat. Paling di bagian armrest ya, dia cup holdernya itu tidak ada. Sudah saya jelaskan kepada pemesan. Banyak yang jual di marketplace harganya itu di 200.000. Kemudian untuk jok bagian baris ketiga sama utuh, tidak ada yang cacat. Trim-trim juga masih utuh. Bagian kanan juga sama utuh. Jadi interiornya mobil ini perlu nyalon saja ya, masih rapi kalau menurut saya. Hanya kotor saja. Mohon maaf, break dulu, maghrib. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Yuda dari Tangerang. Mobilnya layak dibeli. Pertama, tidak bekas banjir, kilometer tidak tinggi, dan tidak ada bekas tabrakan keras. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang kilometernya sangat tinggi banyak, yang bekas banjir juga banyak. Apalagi mobil ini umurnya sudah 16 tahun. Rata-rata banyak yang tidak utuh dan kilometernya sangat tinggi untuk Nissan Grand Livina. Kemudian untuk permajaan Nissan Grand Livina, saya sudah review banyak unit juga. Anda bisa cek di YouTube saya. Permajaannya itu di atas 10 juta rata-rata. Ya karena sudah 16 tahun juga umurnya. Jadi jika Anda carinya yang PR-nya minim, itu biasanya harganya tinggi. Biasanya pembelian di angka di 70 juta ke atas. Dan mobil ini pembelian di 67 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini full permajaan kita lakukan, perbaikan yang saya jelaskan di mobil ini berikut dengan jasa. Totalnya itu di 86 juta. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini dana aman 77 juta sampai 88 juta lah. Karena ya pembelian unit yang kondisinya baik,
pajak hidup, PR-nya minim itu di atas 70 juta. Dan jika kita belinya yang harganya di bawah 70 juta ya PR-nya biasanya seperti ini. Terlalu banyak di atas 10 juta. Tapi di sini kita kembali lagi kepada pemesan. Kita hanya inspeksi saja, artinya pemesan bisa menentukan sendiri mau diambil atau tidak unitnya. Kemudian lagi pemesan juga bisa menentukan unitnya langsung, bisa cari sendiri di OLX atau di marketplace Facebook. Jadi pemesan yang menentukan unitnya bisa. Kemudian penawaran juga meskipun unitnya dari kami seperti ini, kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Jadi kita transparan, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan juga bisa menentukan sendiri budgetnya karena bisa dipilih-pilih juga untuk permajaan. Jadi untuk Pak Yuda ini memang budgetnya itu di 75 juta. Jadi mungkin untuk permajaan juga akan dipilih-pilih secukupnya di budget. Jadi kita juga bisa bantu seperti itu. Kita carikan yang harganya miring, ya mobil ini termasuknya harganya miring 67 juta. Rapi-rapi bisa dinanti, misalnya mau dilakukan yang penting-penting saja juga tidak masalah. Pelan-pelan jika memang budgetnya minim. Untuk rapi-rapi itu waktunya juga cukup panjang, bisa di 1 bulan lebih untuk membereskan PR mobil ini. Dan untuk pemesanan mobil di kami, untuk permajaan itu bisa dilakukan nanti, misalnya saat ini mau dipakai dulu, urgent mobilnya, ada keperluan untuk permajaannya nanti, yang seperti itu juga kami bisa bantu. Jadi kami transparan, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jika memang rezeki dapat unitnya murah, Anda bisa nawar dapat harga murah, bisa terjadi. Kemudian perbaikannya sedikit, PR-nya minim juga bisa terjadi. Mobil bekas tidak akan sama rata harganya, kemudian kondisi mobil bekas juga tidak akan sama rata. Jadi tergantung rezeki. Jika memang saya jelaskan kepada Anda totalnya di 77 juta sampai 88 juta, jika ada dana sisa yang kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dan untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, mobilnya apa, silakan Anda WhatsApp. Ini nomornya. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian selain saya aktif di YouTube, saya juga aktif di Instagram. Silakan di follow Instagram saya. Di Instagram juga Anda bisa tanya-tanya. Nanti saya akan jawab di DM. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.